Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan, selamat malam, One Way Ministry. Pada malam hari ini Tuhan ingin mengajar kepada kita yaitu tentang dosa vs doa, saudara. Jadi gampang saudara, ya secara tulisan huruf itu gampang banget. Mengalahkan dosa itu cuma ngilangi S-nya aja. Ya toh, S itu apa saudara? S itu kan kalau S itu saya katakan adalah beku lah itu. Kalau hati kita sudah beku itu dibuang aja S-nya, ting gitu ya, dosa itu tadi tinggal doa. Jadi kalau kita mau lepas dari dosa itu gampang. Kamu berdoa, pasti gak berbuat dosa. Lek kamu mau berbuat dosa, kamu berdoa, mesti gak berbuat dosa. Piye coba, ayo, bisa nggak? Ayo, pada saat mau berbuat dosa, aku pengen umpamane marah gitu. Tahu-tahu mau marah sama anaknya, jengkel sama anaknya, berdoa, ayo bang, berdoa. Sido ngamuk ndak sido saudara, ndak sido berbuat dosa pasti. Kalau mau berdoa, Tuhan kuatkan kami, Tuhan ampuni kami, Tuhan kuatkan kami. Ya langsung nggak sido dosa. Oke, gampang toh saudara. Gampang banget saudara. Tinggal S-nya itu loh, yang kaku itu ya, yang beku itu ya, hatinya yang beku, yang kaku, yang tidak laku-laku, harus dipaku. Aneh ya, ini ya pokoknya menurut saya gampang sekali. Pokoknya dosa itu tinggal S-nya dicotek, diselentik, tinggal doa ya. Tadi dosa, lek diselentik S tinggal doa. Berarti gampang toh. Lawane dosa adalah doa. Wes. Doa. Dosa lah ya toh. Oke, kenapa saya katakan demikian saudara-saudara yang dikasihi Tuhan ya. Aduh, cah bagus, cahayu, cah ganteng, yang tua-tua, handsome, pretty. Oke lah, malam hari ini kita belajar tentang dosa vs doa ya. Kenapa Tuhan katakan kok menghilangi dosa itu? Kalau yang kemarin Tuhan mengajarkan kita menghilangi dosa dengan jangan memberi kesempatan sedikit pun saudara. Kalau kita memberi kesempatan sedikit pun pasti daging kita berkembang saudara. Daging kita ini liar saudara ya. Mamane kuda itu kayak kayak di Spanyol itu loh, matador itu loh saudara, liar saudara. Begitu ada kesempatan dibuka pintunya itu langsung liar daging itu, suah wah dung ngono saudara. Ya liar ora karu-karuan gitu saudara. Makane hati-hati ya, kalau Tuhan katakan berjaga-jaga itu dalam hati menguasai daging. Tetapi sebenarnya gini saudara, kalau sudah biasa hidup dalam roh itu biasa saudara. Nggak mungkin saudara akan jatuh dalam kedagingan, nggak mungkin. Karena sudah biasa kok, di dalam roh itu sudah biasa. Karena daging itu lama-lama nggak biasa. Kita asing rasanya, kalau mau berbuat dosa rasanya kok aneh ya, risih gitu loh rasanya. Begitu saudara. Contohnya pada saat kita ndak mandi, ndak gosok gigi, ndak pakaian gitu, risih saudara, karena sudah biasa kok saudara. Ya kan, risih rasanya. Nah saudara, kalau hidup di dalam roh bersama Tuhan sudah biasa. Bahkan kalau Tuhan katakan setiap waktu ya, setiap saat ya, renungkanlah firman-Ku siang dan malam dan bertindaklah hati-hati sesuai yang Kufirmankan, itu berjalan terus. Wah, wes aman saudara. Ya, kita pasti nggak ada kesempatan sedikit pun. Tapi hati-hati saudara, kalau saudara nggak percaya, kalau saudara masih ikut Tuhan Yesusnya belum dalam banget ya toh, belum setia sama Tuhan, imannya masih kadang-kadang naik, kadang turun, kayak kayak jalan ya, istilahnya jalan di gunung ya, naik turun begitu ya. Jangan kasih kesempatan, cara satu-satunya dagingmu jangan dikasih kesempatan. Begitu kamu kasih kesempatan, pasti kamu berbuat dosa. Lama-lama kamu terpikat wis toh, percaya wis lah.
Adam dan Hawa aja terpikat kok. Oh, Adam dan Hawa itu kudus loh, hebat loh, nggak punya dosa loh waktu itu. Tapi bisa jatuh dalam dosa, saudara. Lah ternyata pada saat ini Tuhan memberikan jalan keluar yang kedua, saudara. Yaitu ternyata dosa itu lawannya doa. Nah, kita bacakan ayatnya ya. Nah, kita bacakan. Kita buka di Yakobus pasal 4 ayat 2. Kamu menginginkan sesuatu. Nah, ini saudara, saya bahas dulu ini. Kamu menginginkan sesuatu. Lah, ini salahnya, saudara. Kalau kita itu jangan menginginkan, membutuhkan. Nah, itu aja. Kalau keinginan itu pasti lebih dari kebutuhan, saudara. Lah, ini bahayanya kita, saudara. Daging itu gitu itu. Keinginan ya, bukan kebutuhan. Saudara butuh untuk rohani supaya tumbuh, jangan keinginan. Nah, itu keinginan itu adalah sesuatu hal yang di luar kebutuhan, saudara. Nah, itu menyebabkan bahaya itu, saudara. Makanya ayat ini saya baca lagi. Kamu menginginkan sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lah, kamu tidak memperolehnya karena ingin, bukan butuh, saudara ya. Kamu menginginkan tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Nah, membunuh apa? Membunuh rohanimu hidup di dalam firman. Jadi firman yang sudah ada di dalammu kamu bunuh, jedret, karena kamu ingin, kamu dalam kedagingan itu, ya. Terus kamu membunuh keinginan roh iman yang sudah diberikan sama Tuhan di kamu buang. Jues ya, toh, senjata roh yaitu firman Tuhan kau buang. Dues, kamu membunuh ya. Terus kamu iri hati, ya toh. Akhirnya kamu itu nimbang-nimbang sendiri. Roh sama jiwamu itu timbang-timbangan, daging sama rohmu timbang-timbangan sendiri. Wah, sakjane ya enak daging iki ngene kok ngene. Lah tapi kan gak hidup bekal. Kowe cilaka lho. Wah, rohane jawab ngene, kowe cilaka lho, eman-eman wis dikek hidup karo Tuhan kok. Dikek anugerah kok kowe sia-siake iki piye? Lah dagingnya tetep ngomong ora iso. Aku sik pengen kok. Aku pengen ngene kok. Ya iri hati ya daginge ya. Dagingnya iri hati wis gak karo-karone setelah dibunuh. Prinsipnya bunuh sik ya toh. Bunuh sik itu dibunuh sik, firmane lek iso pergi kayak kemarin itu masih mendengarkan firman sudah dibuang sih. Nah, itu. Terus bareng ngono iri hati, ya toh. Tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Nah, ya toh. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu wis membunuh, wis firmane dibuang, ya toh. Wis iri hati, dagingnya wis berontak terhadap kebenaran firman Tuhan, tidak mendapatkan yang diinginkan oleh dagingnya itu, saudara. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Ya, kita bertengkar dan berkelahi dengan rohnya, Roh Kudus dengan roh kita, saudara. Ora iso Tuhan, wis pokoke gak iso. Aku gak seneng, wis pokoke aku gak mau. Aku wis pokoke ingin hidup dalam daging. Wah, bertengkar terus akhirnya berkelahi, Tuhan. Lah, akhirnya daging kita juga tidak memperoleh apa-apa karena berontak terhadap Roh Kudus yang sudah memberikan imannya, anugerahnya, pengorbanannya, pengakuan terhadap Yesus adalah Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Nah, ini saudara, bahaya nih saudara. Akhirnya apa yang kita dapatkan? Di situ berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa, saudara. Nah, itu jawabannya, kamu tidak memperoleh apa-apa. Jadi kamu tetap binasa, saudara. Karena kamu melawan itu kuasa Roh Kudus yang ada dalam dirimu. Terus kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Jawabnya Tuhan. Lah, makanya ternyata untuk mendapatkan hal-hal rohani itu kita tetap harus berdoa, saudara. Jalan satu-satunya jangan beri kesempatan, terus berdoa. Ya toh, jangan beri kesempatan, terus berdoa supaya minta kekuatan Tuhan terus. Karena di dalam roh kamu akan kuat, karena roh yang di dalammu lebih besar daripada kuasa ilah zaman ini. Gitu loh, saudara. Ayo coba kamu kalau mau berbuat dosa, ya toh, kamu jangan beri kesempatan berbuat dosa itu, kemudian kamu berdoa. Loh, di sini dikatakan loh, semua akibat dosa itu
tentang kedagingan tadi, membunuh, terus bertengkar, terus apalagi itu iri hati, ya akhirnya kamu tetap tidak mencapai tujuanmu karena kita tidak berdoa. Gampang toh berarti kalau kita mau lepas dari dosa itu sebetulnya esnya dicotek dibuang kari doa tok, saudara. Sederhana ya. Banyak ayat-ayat firman Tuhan yang mengatakan bahwa kita harus doa, puasa, dengan tekun berdoa di dalam roh, berjaga-jagalah senantiasa karena di dalam doa, dan jangan tinggalkan persekutuan dan perkumpulan orang-orang kudus, dan berdoalah dengan mereka dan membagi-bagikan roti dan apa itu ya istilahnya tubuh Kristus itu, saudara. Ya, di Kisah Rasul itu tentang doa itu akhirnya mereka bisa dipenuhi dengan kepenuhan Tuhan. Mereka berdoa, saling berdoa dan dipenuhi dengan kepenuhan Tuhan. Jadi kepenuhan Tuhan itu gampang. Firman itu yang menjadi rema dalam hidupmu, itulah kamu berjalan di dalam roh. Saat ini firman Tuhan katakan begitu, saudara. Pada saat kita berkelahi sendiri di dalam roh kita dengan membunuh firman itu, kita diberi firman sama Tuhan, dibunuh, saudara. Seperti yang kemarin di season ke-7 itu kan, orang yang pertama itu kan cuma di jalan, jatuh di jalan, jadi dirampas setan, ya toh firman. Ini juga begitu, saudara. Dan kemudian kalau kita nggak berdoa, saudara, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Kemudian pasti kita jatuh dalam dosa, saudara. Di sini dikatakan karena kamu tidak berdoa maka kamu berdosa. Dibaca ada ya nanti ya di Yakobus itu, diulang lagi, di rewind sendiri ya, Yakobus 4 ayat 2, diingat-ingatkan itu. Saudara membunuh firman Tuhan, kemudian saudara gini loh, kalau ada firman Tuhan yang disampaikan terus kita itu sering cekcok, sering bertentangan dengan daging kita. Kalau kita hidup dalam daging pasti gitu, saudara. Wah, ki anjel ke pendeta ngeri apa nyindiri aku tok sini iki. Wah, lah padahal saya ngerti sampean juga enggak ya, sampean sapa juga saya enggak ngerti. Hamba Tuhan juga yang di mimbar itu kadang-kadang begitu, saudara, enggak ngerti, saudara itu lagi ngalami apa, masalah apa enggak ngerti. Tapi yang tahu itu Tuhan, makanya ditegur gitu loh, saudara. Wah, wis atine panas wis habis gitu. Wis firmane dibunuh, wis dianu, kedagingane berbuat dosa tidak tercapai, saudara. Ya toh, akhirnya ribut sendiri itu dalam dagingnya itu, berkelahi sendiri, bergejolak. Wah, rugi aku. Wis aku mau berbuat dosa ora iso. Wah, seman iki sakjane dunia aku berbuat dosa loh iki. Lah itu, saudara. Wis karena apa? Ternyata gampang, saudara. Ternyata kalau kita jalan dalam kedagingan itu rumusnya jangan diberi kesempatan iblis, karena nanti kalau masuk satu dia mengajak 7 roh lain yang jahat. Terus yang kedua, ternyata Tuhan di sini memberikan ini, saudara, jalan yang lain lagi, yaitu karena kamu tidak berdoa maka kamu berbuat dosa, maka kamu jatuh dalam kedagingan. Gitu loh, saudara. Ya, nanti ada lagi yang kenapa kita tidak diberkati Tuhan karena kita tidak berdoa. Kenapa kita tidak diberkati Tuhan? Karena kita tidak berdoa. Kenapa kita tidak dimuluskan jalan-jalannya dalam setiap kehidupan ini? Karena kita tidak berdoa. Loh ya, balik lagi, saudara. Doa itu komunikasi dua arah antara Tuhan dengan ciptaannya gitu loh. Harus take and give, saudara. Jangan jenenge mek laporan tok. Saat Tuhan memberkati kita tinggal karena kita laporan tok gitu loh. Orang nek doa kan seringnya begitu ya, saudara, nggak pernah ngomong sama Tuhan, jadi nggak ngerti disuruh apa, nggak ngerti gitu ya, saudara. Makanya gini, saudara, nanti kalau kita mau jalan di dalam firman, doa yakinlah, nanti lihat toh, pasti kamu dengar suara Tuhan lah. Gak mungkin tidak dengar suara Tuhan. Pasti Tuhan itu berbicara, dan rohnya itu satu, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya toh, tanda orang sregep berdoa itu gampang. Nanti cari di ayatnya sendiri ya. Saya nggak akan memberikan ayatnya. Firman Tuhan katakan, lek kowe sregep doa, otomatis kamu nanti akan sregep memberitakan firman Tuhan, seneng kumpul dengan orang-orang yang beriman sebagai anggota tubuh Kristus yang saling melengkapi untuk kemuliaan Bapa. Itu ada ayatnya. Makanya nanti dicari sendiri, saudara. Ya,
Itu seperti itu. Nah kalau kita nggak sregep berdoa ya gitu, kedagingan kita yang keluar kayak tadi itu loh saudara, membunuh ya toh, iri hati, terus akhirnya apa, tidak mendapatkan malah ribut dewe ya toh. Karena apa? Karena tidak berdoa. Itu terjadi dalam kehidupan kita. Kita berdosa karena kita tidak berdoa. Nah, kalau kita berdoa otomatis kita selalu komunikasi dengan Tuhan. Kita ngerti apa yang diomong ke Tuhan. Nah, makanya anak-anak ya toh, orang tua ya toh, keluarga nek bisa komunikasinya yang bagus. Kalau nggak bagus nanti nggak ada komunikasi, bahaya loh saudara. Tiap hari itu paling tidak harus tegur sapa. Jadi saling memperhatikan, saling peduli gitu loh ya. Cinta kasih itu adalah harus tiap hari saudara dipupuk. Coba saudara kalau tidak makan tiap hari, lama-lama mati tidak saudara? Ya, kalau kita tidak makan lama-lama tiap hari mati loh saudara. Makanya kalau kita nggak pernah temu sama Tuhan ya toh, hubungan anak dengan orang tua itu kalau nggak pernah ngomong, nggak pernah komunikasi, lama-lama mati saudara. Hubungannya hambar saudara. Hambar ya, tadi kayak sop iku tanpa garam, rasane anyep kayak banyu putih ya gitu saudara. Ayo saudara yang dikasih Tuhan, lawan dosa dengan doa, lawan dosa dengan doa, lawan dosa dengan doa. Dicutik es tis ya. Es itu kalau saya ibaratkan dalam diri saya sendiri, es itu kan kaku saudara, beku saudara lah. Lek hatimu beku ya, hatimu beku maka kamu berbuat dosa karena kamu nggak bisa cair. Hatimu nggak bisa cair, nggak bisa lumer menerima firman Tuhan, beku dadi dosa saudara. Ono ese, doamu ono ese dadi dosa saudara. Tapi nek hatimu lumer ya toh, menyerahkan dirimu bahwa kamu merasa tidak mampu, kamu miskin kebenaran, kamu miskin, berbahagialah orang yang miskin karena disitulah Tuhan akan menurunkan berkat-berkatnya. Ya toh, ayo lek kamu mau jadi orang miskin, datang ke Tuhan, nanti Tuhan membuat kita kaya saudara. Doa, kalau nggak mau doa ya nggak terjadi sesuatu, apapun nggak terjadi karena kita nggak akan ngerti maksudnya Tuhan ini apa, ini apa, ini apa, ini apa, ini apa, ini apa, ini apa. Oke saudara yang dikasih Tuhan, cukup ya. Jadi untuk menghilangkan dosa gampang saudara, cutiin esites. Tapi yang pertama kemarin pengajaran-pengajaran di firman Tuhan di YouTube yang seri-seri sebelumnya itu dikatakan kalau kamu menghilangkan dosa itu dengan tidak memberi kesempatan sama si daging. Daging kita itu jangan diberi kesempatan untuk berbuat dosa. Lek wis ya mamane gini. Contoh mamane, wah aku kepingin delok apa film wah tentang kejahatan ya toh. Akhirnya nanti hati kita itu lama-lama kalau di situ jahat terus karena yang ada di otak kita itu dan pikiran kita itu kejahatan toh. Akhirnya lama-lama kita berbuat jahat. Makanya jangan dikasih kesempatan seperti itu saudara. Ya. Ini ekstrimnya gini, saya laki-laki seneng delok cewek mamane gitu. Waduh pakaiannya seksi ya, jangan dilihat ya saudara ya. Jangan dilihat, tutup pakai mata kuda atau kacamata hitam yang dikasih riben kacamata hitam gitu 99% wis bisa didelok. Karena begitu kita melihat itu ngasih kesempatan dan kita terus dipikat olehnya, wah geremet nanti akhirnya pikirannya dosa saudara. Karena pada saat kita melihat dan menginginkannya kata Tuhan kita berdosa. Lebih baik satu mata dicungkil daripada daripada mata itu berbuat dosa gitu loh. Ya itu kasarannya seperti itu saudara, bukan temenanan, maksudnya ora tenanan konyungkil tenan ya ora. Maksudnya itu lebih baik jangan kasih kesempatan supaya kamu tidak berbuat dosa, intinya begitu. Yang kedua ternyata senjata yang ampuh, karena kamu tidak berdoa maka kamu dosa ya. Kalau kita tidak berdoa maka ada esnya, doanya itu ada esnya, dosa jadinya gitu saudara. Hati-hati saudara ya. Makanya saya hanya bisa mengingatkan apa yang Tuhan mau pada sore hari ini, merupakan seri ke-8 ya toh dari kasihnya Tuhan. Makanya supaya kita lepas dari dosa makanya berdoa.
Lah carane piye berdoa? Baca firman Tuhan wis. Nanti Roh Kudus itu akan menuntun kamu dalam doa-doa yang tidak kamu mengerti, dan kamu akan dituntun melalui doa-doa yang pakai akal budi dan berdoa di dalam roh, ya toh. Dan kamu juga akan diberi kuasa, ya. Sebetulnya gini saudara, doa itu jangan tergantung hamba Tuhan, jangan tergantung pendeta, jangan tergantung kayak saya ini yang biasa mendoakan orang. Jangan saudara, kalau bisa itu berdoa sendiri. Mbok kamu sakit, lek kamu yakin bahwa wong yang menyembuhkan itu Tuhan Yesus loh saudara, bukan saya sebagai pelayan Tuhan, sebagai keset Tuhan. Bukan saya, bukan hamba Tuhan, bukan pendeta yang menyembuhkan itu saudara. Yang menyembuhkan itu Tuhan Yesus. Cuma memang firman Tuhan katakan begini saudara, sementara sampean gak beriman, ya wis gandol imanku sik. Ya, aku sing doano karena aku yakin bahwa Tuhan pasti sembuhkan, tapi yang nyembuhkan juga Tuhan. Jadi keimanan ini loh, seseorang itu kan diberi Tuhan. Saya kalau gak diberi iman, saya gak bisa yakin juga. Lah firman Tuhan memang mengajarkan jikalau kamu mendoakan orang, ya toh orang itu masih berdosa, dosanya akan diampuni oleh Tuhan gitu loh. Kalau dia tidak ngerti gitu. Tapi kalau sudah ngerti firman, ya dia harus punya dosa, ya harus minta ampun sama Tuhan sendiri saudara gitu. Ya, memang itu hanya jembatan lah, jembatan pertama. Tetapi sebenarnya tanggung jawab kita di hadapan Tuhan, saya ingatkan lagi, adalah pribadi lepas pribadi. Mati masuk surga itu bukan tergantung pendetanya, bukan sama saya yang menyampaikan firman ini, bukan saudara. Makanya saudara jangan bergantung sama hamba-hamba Tuhan, pendeta Tuhan, enggak. Kita ini semua sama, satu anggota tubuh Kristus yang saling melengkapi sesuai karunia masing-masing sebagai anggota tubuh Kristus untuk kemuliaan Bapa di surga. Gitu loh saudara ya. Ingat ya, ini kita membahas tentang dosa, yaitu jangan beri kesempatan sama iblis. Yang pertama, yang kedua, ternyata Tuhan membuka hari ini, yaitu dengan karena kamu tidak berdoa maka kamu berdosa. Lah ayat-ayatnya nanti akan saya sertakan semua gitu ya. Bapak, terima kasih atas firman-Mu pada malam hari ini. Di dalam nama Yesus, segala berkat, limpah rahmat, kasih karunia dan anugerah-Mu yang luar biasa atas pendengar-pendengar firman-Mu semakin diperbarui, semakin cinta Tuhan, dan mereka memiliki hubungan pribadi dengan-Mu, dan mereka selalu berdoa supaya mereka tidak jatuh dalam dosa. Jikalau mereka tetap di dalam kedagingan mereka, biarlah kuasa kasih-Mu akan melembutkan hati mereka Tuhan pada saat ini. Di dalam nama Yesus, bagi orang-orang yang belum percaya, di dalam nama Yesus bagi orang yang sudah percaya tapi masih jatuh di dalam dosa, di dalam nama Yesus juga untuk orang-orang kudus, biarlah Roh-Mu, anugerah-Mu, tuntunan Roh Kudus-Mu mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan terus mengalir atas setiap pendengar-Mu. Engkau berkati fasilitas-fasilitas yang sudah kami dapatkan melalui YouTube atau media pembuatan handphone dan sebagainya, semua yang tergabung dalam berkat-Mu ini Tuhan. Kau berkati mereka semua, Engkau tuntun mereka dalam kebenaran-Mu, berikan segala kemuliaan, pujian, hormat, kuasa, keagungan, kejayaan, kemasyhuran, kekudusan hanya bagi nama Yesus Kristus Tuhan, atas setiap kehidupan kami semuanya Tuhan. Dan biarlah Bapa dimuliakan melalui kehidupan kami dalam tuntunan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Yesus kami yakin dan percaya Tuhan, dengan penuh sukacita, bersyukur dan tekun berdoa kami sambut hari-hari kami bersama Engkau, karena yang tidak sempat kami pikir, renungkan, rancangan setiap kehidupan kami Engkau sudah sediakan bagi kami. Bahkan kami sudah mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan di hadapan-Mu sebagai ibadah kami yang sejati. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, amin.